Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan Enjoy Channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas peluang Pak Anies Baswedan untuk maju di 2024. Kalau kita melihat Pak Anies, teman-teman, semua sudah tahu Pak Anies ini tidak punya partai politik. Pak Anies bukan kader partai politik. Nah, sementara dukungan rakyat, dukungan masyarakat ini Pak Anies supaya maju di 2024. Dibuktikan teman-teman, beberapa deklarasi di berbagai daerah sudah muncul supaya Pak Anies maju di 2024. Sementara itu Pak Anies ini pertama belum bisa memberikan jawaban karena posisinya saat ini masih menjadi Gubernur DKI Jakarta. Dan kemarin Pak Anies akan menjawab setelah tidak menjadi gubernur. Nah, berarti setelah Oktober, teman-teman. Karena Oktober itu Pak Anies akan selesai dari tugasnya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Nah, setelah beliau tidak menjabat, tentu akan menjawab berbagai pertanyaan publik terkait masyarakat yang menginginkan Pak Anies untuk maju di 2024. Nah, teman-teman, terkait Pak Anies ini maju atau tidak tergantung dari partai politik. Apakah partai politik itu melirik Pak Anies atau tidak? Nah, kalau kita melihat teman-teman, beberapa partai politik itu juga membicarakan terkait Pak Anies Baswedan. Apalagi Pak Anies kemarin telah sukses menggelar Formula E. Tentu popularitas Pak Anies akan semakin naik dan semakin bertambah. Di samping secara pribadi maupun secara kepemerintahan, beberapa kali Pak Anies ini mendapatkan penghargaan dari dalam negeri maupun dari luar negeri terkait mengelola memerintah DKI Jakarta. Namun sekali lagi teman-teman, untuk dicalonkan atau mencalonkan menjadi calon presiden 2024 tentu tidak cukup dengan modal prestasi. Tetapi yang penting lagi adalah modal dukungan partai politik, karena yang mengusung adalah partai politik. Nah, teman-teman, ini ada berita yang cukup menarik terkait Nasdem yang akan mengusung Pak Anies untuk di 2024. Kita ambil berita dari Tempo. Anies Baswedan akan diusulkan sebagai capres dalam Rakernas Nasdem bulan ini. Jadi Pak Anies akan diusulkan, teman-teman, untuk menjadi calon presiden dari Partai Nasdem. Ketua Teritorial Pemenangan Pemilu Nasdem Wilayah Jawa 1 Banten DKI Effendi Khoiri alias Gus Coy mengatakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merupakan salah satu tokoh yang akan diusulkan menjadi calon presiden di Rakernas Nasdem. Nama Anies, kata Gus Coy, merupakan aspirasi dari daerah Banten dan DKI Jakarta. Aspirasi dari DKI dan Banten yang pasti Anies, karena aspirasi dari rakyat bawah yang diserap oleh struktur partai mayoritas mendukung Anies. Aspirasi itu akan disampaikan oleh DPW Nasdem DKI dan Banten dalam sesi penyampaian aspirasi usulan bakal calon presiden, ujar Effendi Jumat 10 Juni 2022. Jadi nama Pak Anies ini sangat recommended, teman-teman, untuk diajukan menjadi calon presiden dari Partai Nasdem. Walaupun Pak Anies sendiri bukan kader Partai Nasdem. Namun kalau kita lihat awal dari berdirinya Partai Nasdem itu berawal dari ormas, teman-teman. Jadi Nasdem itu awalnya ormas, kemudian berubah menjadi partai politik. Nah, pada waktu ormas itulah Pak Anies salah satu deklarator ormas Nasdem. Nah, berarti kalau kita lihat ada kedekatan antara Pak Anies Baswedan dengan Partai Nasdem, karena awalnya Nasdem itu bukan partai tetapi ormas yang itu juga didirikan juga oleh Pak Anies Baswedan. Oke, kita lanjut, teman-teman. Rakernas Nasdem digelar pada 15 sampai 17 Juni 2022. DPP akan menyerap aspirasi dari daerah dalam forum partai tersebut. Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Joni Geral Plate mengatakan Rakernas akan menghasilkan 3-4 calon presiden yang nantinya akan disampaikan pada Ketua Umum Surya Paloh. Nanti Ketua Umum yang akan memilih satu calon yang akan dibicarakan bersama calon-calon mitra koalisi dalam rangka membentuk koalisi capres, kata Joni pada Rabu lalu. Namun ia enggan membocorkan nama kandidat potensial yang berpeluang diusulkan
Belum, makanya kan Rakernas dulu. Saya enggak mau berspekulasi sebelum Rakernas dimulai, tuturnya. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali sebelumnya mengatakan Nasdem tak mensyaratkan seorang calon yang diusul harus menjadi kader partai. Syaratnya yang dipatok dari mereka yakni memiliki gagasan untuk memajukan bangsa dan rekam jejak yang baik sejalan dengan visi partai dan memiliki elektabilitas yang tinggi. Nah, kalau syaratnya seperti ini kayaknya Pak Anies masuk, teman-teman. Pak Anies punya gagasan, Pak Anies punya visi misi yang ini bisa berkaitan dengan visi misi Partai Nasdem. Kemudian elektabilitas Pak Anies juga tinggi. Jadi syarat yang disampaikan oleh Nasdem ini ada pada Pak Anies Baswedan. Kata Ali, partainya belum memutuskan siapa yang akan diusung di Pilpres. Namun sejauh ini baru 3 nama dengan elektabilitas 3 teratas yang dilirik, yakni Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Jadi tidak akan keluar dari 3 nama itulah. Hari ini kalau lihat lembaga survei, selalu 3 nama itu yang teratas. Tentu kami melihat elektabilitas. Nggak mungkin partai mau pilih yang tidak ada kemungkinan menangkan, tutur kepada Tempo Kamis 20 Januari 2022, ehwal usulan pencapresan Anies Baswedan. Nah itu teman-teman, peluang Pak Anies cukup besar diusung dari Partai Nasdem. Karena Partai Nasdem itu tidak mensyaratkan calon yang diusung dari Partai Nasdem itu sendiri, atau orang yang diusung itu berasal dari kader partai. Tidak ada persyaratan seperti itu. Yang kedua, persyaratannya adalah orang tersebut punya gagasan yang lebih baik tentunya untuk Indonesia ke depan. Nah, kalau gagasan Pak Anies banyak gagasan, teman-teman. Selama 5 tahun menjabat Gubernur DKI Jakarta, banyak gagasan yang diformulasikan dalam bentuk nyata. Itu Pak Anies Baswedan. Contoh, Pak Anies membangun JIS, gagasan yang cukup cerdas, cemerlang, karena JIS itu stadion yang terbesar kedua sedunia, bahkan terbesar se-ASEAN, dan JIS ini bisa digunakan untuk olahraga sepak bola. Kalau sepak bola tentu bisa menghadirkan pesepak bola atau klub-klub dari luar negeri. Itu adalah salah satu gagasan Pak Anies Baswedan yang cukup baik. Kemudian Formula E juga begitu, gagasan yang juga cukup baik dari Pak Anies Baswedan. Dengan Formula E diliput 150 negara, tentu akan mengangkat citra Indonesia menjadi baik di mata dunia. Apalagi pagelaran tersebut sukses, walaupun tanpa sponsor BUMN, itu pun sukses digelar Pak Anies Baswedan. Jadi gagasan yang cukup cemerlang, kemudian kerja keras yang cukup baik dari Pak Anies Baswedan. Maka tidak salah kalau Partai Nasdem ini mengusung Pak Anies untuk maju di Pilpres 2024. Itu teman-teman terkait Partai Nasdem yang akan menggelar Rakernas pada 15 sampai 17 Juni 2024 yang intinya mengusung calon presiden. Dan sudah ada nama-nama yang menjadi salah satu target dari Partai Nasdem, yaitu Pak Anies, Pak Prabowo, Pak Ganjar. 3 orang ini menjadi perbincangan. Tetapi kalau kita melihat kondisi real di Partai Nasdem, teman-teman, justru banyak dari kader Nasdem ini yang menginginkan Pak Anies untuk maju di 2024 dari Partai Nasdem. Nah, karena itu teman-teman, peluang Pak Anies cukup besar diusung dari Partai Nasdem. Namun demikian teman-teman, ada hal lain terkait pencapresan tokoh untuk 2024. Ada peran-peran yang sangat dominan, yang sangat penting juga untuk diperhitungkan terkait kingmaker, teman-teman. Jadi orang ini punya pengaruh yang cukup kuat. Siapa yang diusung, kemudian dengan siapa yang bisa berkoalisi, ini ada kingmakernya. Jadi kingmaker ini sangat berpengaruh untuk 2024. Siapa capres yang akan diusung. Nah, 5 orang itu teman-teman, diantaranya satu adalah Pak Jokowi. Pak Jokowi adalah Presiden RI. Tentu punya pengaruh kuat di internal PDIP karena Pak Jokowi kader PDIP, juga di kader Projo.
Nah, kalau Pak Jokowi sudah ngomong yang dipilih misalkan Ganjar, maka orang akan banyak mengikuti apa yang disampaikan Pak Jokowi. Bahkan di Rakernas Projo kemarin, Pak Jokowi mengatakan ojo kesusu dhisik dalam hal politik. Walaupun mungkin yang kita dukung ada di sini. Padahal di sini itu teman-teman ada nama Pak Ganjar yang punya elektabilitas tinggi di Pilpres 2024 nanti. Nah, itu artinya teman-teman bisa jadi ini sinyal Pak Jokowi akan mendukung Ganjar di 2024. Karena itu teman-teman, Pak Jokowi salah satu kingmaker, bisa menentukan siapa yang akan diusung, siapa yang akan berkoalisi dengan siapa. Kemudian yang kedua adalah Megawati. Nah, Megawati juga bisa menjadi kingmaker teman-teman. Kenapa begitu? Karena Bu Mega ini saya melihat tidak punya niat untuk mencalonkan sebagai calon presiden. Karena mungkin beliau sudah agak tua teman-teman. Yang kedua, beliau juga menjadi ketua umum PDIP, maka mungkin beliau tidak akan maju di 2024. Karena itu Bu Mega bisa menjadi kingmaker. Yang ketiga adalah Yusuf Kala teman-teman. Yusuf Kala ini adalah mantan wakil presiden ke-10 dan ke-12. Pernah menjabat sebagai wakilnya Pak SBY, kemudian juga wakilnya Pak Jokowi. Jadi peran Yusuf Kala ini bisa dominan teman-teman, bisa menentukan siapa yang akan diusung di 2024. Kemudian yang berikutnya adalah Pak SBY. SBY ini juga punya pengaruh teman-teman. Pertama, beliau adalah pembina Partai Demokrat. Kedua, Pak SBY pernah menjadi presiden dan pernah memenangkan pemilu pada waktu Pak SBY itu. Pemilu untuk di Demokrat teman-teman. Nah, itu adalah orang-orang yang punya pengaruh teman-teman untuk menentukan siapa yang akan diusung di 2024. Punya pengaruh cukup besar. Jadi tokoh-tokoh yang selama ini muncul di publik seperti Pak Prabowo, Pak Anies, Pak Ganjar, ini bisa sangat dipengaruhi nanti siapa yang akan dipilih. Tentunya ada peran-peran dari kingmaker. Karena kingmaker itu juga menentukan teman-teman seseorang itu diusung atau tidak. Misalkan Ganjar di PDIP, ini terserah kepada Bu Mega apakah mengusung Ganjar atau tidak. Nah, kalau tidak diusung oleh Megawati, maka Ganjar juga tidak bisa maju dari PDIP. Karena itu peran dari Bu Mega cukup kuat. Karena tidak salah kalau orang mengatakan Bu Mega bisa menjadi kingmaker di Pilpres 2024. Nah, itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini, dan terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.